Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, Om Swastiastu. Salam kenal dari aku, Putri Anita Sari di Jurnal RT. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam segala usaha, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan ini aku mau belanja mingguan lagi untuk stok 2 minggu ke depan. Dan ayo teman-teman, temenin belanja aku mingguan lagi yuk. Dan teman-teman, bunda-bunda udah pada belanja mingguan belum? Oh ya, ngomong-ngomong, kalian tim belanja harian atau tim belanja mingguan ya teman-teman? Komen di bawah ya. Nah ini, seperti biasanya aku belanjanya itu di Pasar Badung. Nah ini, pasarnya itu pas rame banget ya teman-teman. Sampai jalan-jalannya itu ketutup sama mobil-mobil penjualnya. Jadinya ini aku agak kurang leluasa gitu ya ngambil videonya. Dan ini aku mau lewat aja itu susah banget ya. Jadi kalau terlalu rame gini kan aku malah jadi bingung ya teman-teman. Soalnya terlalu rame, sumpek gitu ya. Dan emang sih aku tanya sama penjual sayur langganan aku tuh, ini emang lagi rame-ramenya gitu ya. Dan katanya biasanya itu juga nggak seramai ini teman-teman. Dan ini aku nggak terlalu banyak belanja sayurnya ya teman-teman. Nah ini aku iseng-iseng gitu tanya harga daging. Biasanya itu aku jarang banget ya masak daging, tapi aku itu pingin banget sih bikin asem-asem tetelan gitu. Kayaknya enak ya teman-teman. Nah ini suami aku beli jengkol ya teman-teman. Sebenarnya dia itu suka banget sih sama si jengki ini. Tapi karena aku nggak suka baunya ya, jadi aku nggak pernah gitu masakin dia jengkol. Paling kalau pulang kampung gitu ya, baru deh biasanya itu ibu aku yang masakin gitu. Soalnya emang mereka penggemar beratnya si jengki ya. Bukannya aku nggak mau masakin gitu ya teman-teman, karena aku kalau cium baunya itu aja udah kepala itu rasanya muter-muter gitu ya. Maaf ya jengkol lover. Hai teman-teman semuanya. Nah ini aku sudah sampai rumah ya. Nah ini seperti biasanya semua sayuran langsung aku angin-anginin ya teman-teman. Biar nggak lembab gitu. Dan untuk protein hewaninya juga aku langsung cuci. Dan belanja mingguan ini aku nggak beli bayam ya teman-teman. Dan ini aku ganti menunya dengan rebung. Oh ya, buat teman-teman yang tahu resep rebung yang enak itu dimasak apa, komen di bawah dong. Nah, oke teman-teman, kita mulai food prep untuk protein hewaninya ya. Nah ini tadi aku beli tetelan daging ya. Ini 1 kilo itu harganya 25.000 ya teman-teman. Kenapa aku beli tetelan? Ya karena emang tetelan daging itu yang paling murah ya harganya. Nah ini untuk harga 25.000 per kilo itu termasuk mahal atau murah ya teman-teman? Kayaknya sih harganya normal ya teman-teman. Soalnya aku itu beli tetelan itu udah lama gitu ya teman-teman.
Dan ini tuh aku udah semangat banget gitu loh buat secepatnya mengeksekusi si tetelan ini untuk aku bikin sayur asem-asem. Seger banget ya kayaknya teman-teman. Dan ini penyimpanannya aku nggak cuci ya teman-teman, aku langsung masukin ke food container. Dan emang sih untuk daging-dagingan gitu seperti sapi, kambing, dan semacamnya gitu emang lebih baiknya itu nggak dicuci ya teman-teman. Nah oke lanjut. Nah ini aku juga beli ikan asin dan cumi asin. Dan kalau ini itu favorit aku ya teman-teman. Aku tuh suka ikan asin dan cumi asin loh. Apalagi kalau makannya itu pakai sambal bawang dan lalapannya gitu ya. Auto ngabisin nasi dah. Dan kalau si cumi asin itu aku sukanya itu aku bikin tumisan sambal pete gitu ya teman-teman. Favorit banget pokoknya. Dan ini aku beli ikan asin 1/4, harganya 10.000. Dan untuk cumi asinnya ini aku beli 1 on dengan harga 10.000. Dan untuk penyimpanannya itu lebih baik dijemur dulu ya teman-teman. Tapi ini kan aku pulangnya itu malam ya, jadi nggak bisa jemur. Paling besok gitu aku jemurnya. Dan ini aku alasin dengan kertas ya teman-teman. Oke, nah ini aku juga beli ceker. Ini aku beli ceker 1/2 kilo dengan harga 10.000. Dan ini cekernya udah aku cuci ya teman-teman, dan kukunya itu udah aku potongin. Dan itu aku bagi 2 untuk 2 kali masak. Nah ini aku juga beli dada ayam 1 kilo dengan harga Rp30.000. Dan ini udah aku cuci ya teman-teman, tinggal aku masukin ke food container aja. Dan ini untuk penyimpanannya aku langsung masukin ke food container ya teman-teman. Dan untuk dada ayam 1 kilo ini aku bagi jadi 3 kotak untuk 3 kali masak. Nah ini aku juga beli sayap ayam 1 kilo dengan harga Rp15.000 ya teman-teman. Dan ini aku dapatnya 12 potong sayap ayam ya. Dan ini aku bagi jadi 2 kotak untuk 2 kali masak. Oh ya, ngomong-ngomong, menurut kalian penjual ayamnya ini salah ngasih harga atau emang sayap ayam itu harganya lagi murah ya teman-teman? Soalnya kemarin itu kan saya beli sayap ayam 1/2 kilo itu dengan harga Rp14.000 kan ya. Nah ini tadi aku beli sayap ayam itu 1 kilo dengan harga Rp15.000. Nah loh, itu gimana teman-teman? Dan aku sadarnya baru ini tadi ya teman-teman. Nah aku lanjut lagi ya food prepnya. Nah ini aku beli telur puyuh itu dengan harga Rp10.000. Dan ini aku juga masih punya stok sisa tongkol minggu lalu ya teman-teman. Nah untuk preparation protein hewaninya untuk stok 2 minggu ke depan udah selesai ya teman-teman. Setelah ini kita lanjut untuk preparation persayurannya. Tetap stay dan tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Dan jangan di skip-skip ya. Hai teman-teman semuanya. Nah ini aku lanjut untuk preparation di hari kedua pagi hari. Karena seperti biasanya itu semalam itu sudah kemalaman ya teman-teman. Jadi ini aku lanjut di hari kedua. Dan sayurannya sudah aku pindahin gitu ya teman-teman ke food container dan aku masukin ke kulkas. Tapi ini untuk tomatnya masih PR ya teman-teman. Soalnya aku kehabisan food container gitu. Jadi ini salah satu ada yang harus aku keluarin gitu ya teman-teman. Dan akan aku tata ulang lagi.
Oh ya teman-teman, ini aku mau nunjukin ke kalian stok sayur aku minggu lalu. Kemarin kan ada yang tanya ya teman-teman, emang bayam disimpan 2 minggu enggak menguning? Nah ini aku kasih lihat ya stok bayam aku yang udah 2 minggu. Nah ini enggak nguning ya teman-teman, tapi emang ada yang basah gitu. Karena udah 2 minggu dan aku lupa enggak ngecek dan keringin embunnya yang ada di plastiknya gitu. Dan rencananya ini aku mau segera masak ya teman-teman. Dan untuk tahunya ini aku juga belum pindahin ya teman-teman. Dan kayaknya ini aku harus beli food container lagi ya, untuk jaga-jaga kalau belanjaan aku over gitu. Nah ini pas aku record waktu jemur ini ternyata suamiku udah di depan ya teman-teman. Aku sempat shock gemeter gitu loh, soalnya aku belum bikin lauk, takut kalau dia ngambek. Jadi ini aku buru-buru masaknya ya. Dan ini bayamnya masih segar ya teman-teman. Dan yang basah itu aku buang. Ini aku masaknya nggak ada 30 menit gitu udah mateng ya teman-teman, karena ketolong food prep. Dan gak taunya pas dia pulang itu ternyata dia keluar lagi ya. Ternyata dia pulang itu mau siap-siap Jumatan. Dan pas aku tanya gak makan dulu, katanya nanti gitu habis Jumatan. Dalam hati aman. Oke lanjut. Nah ini habis masak, makan, aku lanjut food prepnya ya. Dan ini semua yang ada di chiller aku keluarin semuanya. Dan aku tata ulang lagi biar agak rapi. Ya biar kalau dipandang itu enak gitu ya. Nah ini kemarin aku beli selada setengah kilo dengan harga Rp7.000. Dan untuk penyimpanannya ini aku alasin tisu ya, bawah dan atasnya biar tidak basah. Ngomong-ngomong aku nggak pernah beli selada ya teman-teman, karena takut pahit gitu dan nggak kemakan. Soalnya aku pernah beli ayam geprek atau apa gitu ya yang ada seladanya gitu, aku coba makan itu rasanya pahit ya teman-teman. Dan yang kemarin karena bapak penjualnya itu bilang kalau selada lagi murah, jadi ini aku nyoba beli ya. Gak taunya pas pulang dari pasar aku makan buat lalapan gitu, gak pahit sama sekali loh teman-teman. Kayaknya ini bakal selalu ada di list belanja aku mingguan selanjutnya ya. Dan ini tadi sebagai gantinya aku gak beli terong lalap ya teman-teman. Dan ini aku juga beli rebung untuk menu sayur aku mingguan ini biar nggak bosen ya. Nah ini aku beli rebung 1 kilo dengan harga Rp7.000. Dan ini baru kemarin aku simpen ke udah menguning gitu ya teman-teman. Dan kayaknya ini nanti aku mau rebus dulu deh, terus aku simpen di freezer. Dan mungkin untuk rebung ini akan aku olah lebih dulu ya. Nah ini tomatnya tadi aku pindahin di sini ya, aku gabung sama wortel. Dan ini aku beli tomat setengah kilo dengan harga Rp5.000. Dan ini wortel sisa 2 minggu lalu ya teman-teman. Kalau aku itu wortel kalau nggak diiris-iris gitu ya, habisnya pasti lama. Beda kalau dibandingin aku iris-iris gitu. Dan sebenarnya aku juga lebih suka kalau penyimpanannya itu langsung diiris-iris ya. Nah untuk percabean minggu ini aku cuma beli cabai rawit ya. Dan ini aku beli setengah kilo dengan harga Rp20.000. Dan cabenya ini udah aku kurangin ya teman-teman. Udah aku buat masak semalam dan tadi. Dan untuk mingguan ini aku beli kembang kol lagi ya teman-teman. Kalau yang kecil ini sisa stok minggu lalu ya.
Dan untuk bunga kol, aku beli itu dengan harga Rp4.000. Dapatnya segitu ya teman-teman. Dan untuk seledri, ini aku beli seledri Rp1.000 ya teman-teman. Murah banget ya teman-teman. Ini dapatnya banyak banget loh. Tapi aku nggak beli daun bawang gitu ya teman-teman. Aku cuma beli seledrinya aja karena stok minggu lalu itu masih ada ya. Dan untuk stok kemiri aku ini masih banyak banget ya teman-teman. Ini itu aku belinya udah 2 bulanan lebih ya kayaknya. Tapi ini tuh masih awet banget ya teman-teman. Biasanya kan kalau disimpan di suhu ruangan suka ada kutunya gitu ya, dan jadi berkapur gitu. Tapi kalau disimpan di kulkas, penampakannya itu masih seger banget ya teman-teman. Dan ini aku juga masih punya stok toge aku 2 minggu lalu. Dan itu wajar ya teman-teman, kalau toge itu kan harusnya cepet-cepet dimasak gitu ya teman-teman. Dan minggu lalu tuh aku hampir nggak pernah bikin mie gitu loh teman-teman. Jadinya tuh jarang kepake gitu. Tapi ini termasuk masih seger banget ya teman-teman untuk penyimpanan 2 minggu. Nah, untuk penyimpanan ikan asin, cumi asin, telur puyuh gitu, aku taruh di chiller ya teman-teman. Dan ini aku juga masih punya stok serai minggu lalu ya teman-teman. Ini kondisinya juga masih seger banget ya teman-teman. Aku simpan di kulkas. Dan untuk daun jeruk, sebenarnya kemarin aku beli ya, aku simpan di freezer, tapi lupa aku nggak turunin gitu. Dan untuk si buncis ini, kalian pasti sudah menebaknya ya teman-teman. Ini mau aku masak sama daging tetelan gitu. Dan ini aku beli buncis 1/4 kilo dengan harga Rp2.000. Oke, lanjut. Ini aku beli jengkol. Dan ini aku beli karena aku itu lihatnya itu bentuknya bagus gitu ya teman-teman, jengkolnya. Terus aku tawarin ke suami gitu, dan dia itu langsung mau gitu ya, langsung milihin gitu. Karena saking gak pernahnya beli gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk harga jengkolnya itu aku beli 1/2 kilo dengan harga Rp23.000 ya. Dan ini aku juga beli pete ya teman-teman. Kalau pete itu aku doyan ya teman-teman. Ini aku beli pete 1 ikat gitu yang belum dikupasin. Dan ini aku beli dengan harga Rp20.000. Yang setengah itu aku udah kupas gitu ya teman-teman. Dan beberapa ini cuma aku potong. Oh ya, katanya pete kalau dikupasin rasanya jadi hambar ya teman-teman. Aku baru tahu loh. Tapi ini udah terlanjur aku kupas ya. Ya, hitung-hitung kalau mau ngelalap itu tinggal ambil ya. Kalau aku sih mikirnya gitu ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut lagi. Nah, ini aku beli tempe. Kalau tempe ini aku belinya yang satunya itu harganya Rp5.000 ya teman-teman. Dan ini aku beli 2. Nah, ini untuk tahunya masih belum aku pindahin ya teman-teman. Dan mungkin nanti aku pindahinnya itu kalau kotaknya nanti udah ada yang nganggur ya teman-teman. Dan ini aku beli tahu, 1 bungkusnya itu harganya Rp5.000 ya teman-teman. Dan ini aku beli 2. Dan gak pernah ketinggalan dan selalu beli ya. Ini aku beli sawi pakcoy 1 kilo dengan harga Rp7.000. Karena burung-burungnya suami itu makannya juga pakai ini ya teman-teman.
Nah, untuk kol ini juga sisa minggu lalu dan ini masih separuh gitu. Dan ini tuh dalamnya padat banget ya teman-teman. Dan kalau untuk kol, kalau diiris atau dibelah itu jadinya menghitam gini ya. Tapi kalau aku sih masih nggak masalah ya teman-teman. Nanti bisa disisir sedikit gitu. Yang penting itu kolnya masih seger banget ya meskipun sudah 2 minggu. Oke teman-teman, yang udah nonton video ini sampai akhir, aku sampaikan banyak-banyak terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini sekarang juga yuk. Dan nyalakan logo loncengnya, biar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa juga like video ini jika kalian suka, dan komen di bawah untuk meninggalkan saran dan pertanyaannya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dari video ini ya teman-teman. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan selalu lancar rezekinya. Amin. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.